Baik, di sesi pertama kita sudah diberikan pencerahan oleh Mas Iman Abdurrahman. Di sesi kedua kita sudah diberikan bagaimana ketika kita memang mengejar kemampuan di bidang agama, juga tidak melupakan kemampuan kita di bidang dunia oleh Mas Rizal. Dan kemudian bagaimana kita disemangati oleh Mas Yusuf Bahtiar bahwa tidak ada hal yang mustahil, bahwa ketika kita ingin kembali ke Barcelona dan berkontribusi di Barcelona, maka hal itu sangat bisa. Maka pada saat ini saya akan membuktikan bahwa sesiapa saja yang ingin membuktikan bahwa setiap hambatan, bahwa setiap solusi ada jawabannya. Mari kita bisa. Saya teringat dengan kata-kata dari Ketua BEM Fakultas Geografi Universitas Jakarta yang saya sampaikan di awal. Kita tidak bisa memilih masa lalu, tapi kita bisa memilih masa depan. Saya tidak bisa memilih ketika itu usia saya 11 tahun di tanggal 30 November 2008 ketika saya sedang bermain sepak bola. Saudara saya manggil, "Fatan, ayah koma, bapak mana koma." Saya menghampiri rumah dan alhamdulillah saya masih mendapati ayah saya bernafas, masih hidup. Dan jam berlanjut di pukul 20 malam kondisi kesehatan ayah saya memburuk. Tepat pukul 22:22 baru pertama kali seumur hidup saya sebagai manusia, saya melihat manusia lain. Saya melihat seorang manusia dan makhluk yang bernyawa mengalami apa yang kita sebut sebagai sakaratul maut. Mungkin yang saya ingat ketika itu adalah 3 tarikan nafas terakhir dari ayah saya. Sudah, itulah nafas terakhir. Dan mungkin ini kelihatannya lucu ketika kalian tidak melihatnya langsung. Saya melihatnya langsung, dan bagaimana kemudian Ustadz di samping ayah saya, di samping rakyat ayah saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itulah detik pertanda saya menjadi anak yatim. Dan di hari pertama ketika ayah saya meninggal, saya bersekolah. Dan teman saya bilang, "Dah, jangan bikin masalah sama si Patan. Gus, si Patan ulah diajarkan orang, ulah bikin masalah di si Patan mah. Akhirnya dan budak yatim." Dan itu hari pertama saya menjadi yatim. Dan saya tidak bisa memilih itu. Saya tidak bisa memilih bagaimana kemudian saya tidak lagi bisa mengatakan, "Pak, alhamdulillah Patan tinggi di kelas." Dan sekali lagi harus kita sepakati bahwa kita tidak bisa memilih masalah. Kita tidak bisa apa? Memilih masalah. Dan saya juga tidak bisa memilih di tanggal 26 Juli 2011 ketika itu kakak saya bilang, "Tan, mamah koma." Dan yang menjadi pikiran saya adalah ketika ayah kita sudah tidak ada, yang menjadi umum yang sangat menakutkan dari saya, apakah mungkin akan terjadi kepada ibu juga? Dan sebulan sebelumnya saya menjaga ibu saya dirawat di kampung, dan ketika itu
ibu saya sudah tidak lagi bisa hidup normal. Jadi sekalipun sekalipun dia masih hidup gitu ya, tapi kalau misalnya ditanya dan nyambung bahasa untuk bisa buang air pun, jadi ibu saya terlentang di ranjang gitu. Jadi kalau mau buang air gitu ya, jadi maaf saya tarik kakinya dari ranjang, saya tarik, kemudian saya siapkan kursi, saya taruh di depan ranjang ibu saya, kemudian saya taruh kedua kaki ibu saya di kursi itu. Nah, ya, kemudian saya ambil baskom kotor bersih lah saya dulu. Kemudian ketika ingin BAB, jadi saya jongkok gitu. Ini ada ibu saya yang tendang itu, jadi saya tadani baskom itu, di bawah, anus ibu saya, ya. Kemudian keluar feses, gitu. Dan saya sama sekali tidak jijik. Bahkan pernah sesuatu saat ketika saya lagi makan, ibu saya sambil nangis bilang, "Tan, Go, Mama badai hampurannya," sambil nangis. Dan saya tidak pernah sekalipun menitikan air mata di hadapan ibu saya. Saya bilang, karena ketika itu ibu saya sudah kembali ke masa anak-anaknya, jadi saya manggilnya Neng Gelis. Kembali Neng Gelis, kayak tenden piring gelannya, saya lagi makan, saya simpan piring itu di atas meja gitu. Saya kembali tarik ibu saya, pelan-pelan dari dia gitu. Saya taruh lagi kakinya di atas kursi gitu. Dan saya kembali ke dapur, saya ambil baskom itu gitu. Saya tadani, kembali saya jongkok, saya tadani feses ibu saya. Kemudian saya kembali ke dapur, saya buang ke kloset, saya cuci. Setelah saya cuci, saya kembali ke kamar, saya mengambil piring di atas meja dan saya makan lagi. Dan saya tidak bisa memilih itu. Kemudian di tanggal 26 Juli 2011 ada kabar Fatah, Mama koma. Di tengah perjalanan jam 9 malam, karena saya masih meyakini ibu saya masih hidup. Ibu saya masih apa? Masih hidup. Kemudian ada SMS di HP saya, Fatan turut berduka cita ya atas meninggal ibu kamu. Ini SMS dari siapa? Bukankah ibu saya masih hidup? Bukankah ibu saya hanya koma? Dan bukankah besok ketika ibu saya sudah sehat lagi, ibu saya masih bisa masak makanan yang enak sekali, kemudian bilang, "Go, geradahan gelar." Dan jam 1 malam saya tiba di rumah nenek saya. Ketika saya membuka pintu, mamang saya bilang, "Kembali ya kan, ayah nama Fatan jeung mamang baik. Lamun ayah kebutuhan naon bebeja ka mamang. Kayak mamang pokoknya dicukupkeun lah pokoknya. Ayah naon mah, biar kembali ya." Si sahabat baik. Dan ketika saya datang ke rumah nenek saya mendengar alunan yang sangat mencekam sekali. Dan baru pertama kali seumur hidup saya mencium pipi mayat, pipi manusia yang tidak lagi bernyawa dan dingin sekali, dan itu pipi ibu saya. Jadi kan kita membuktikan bahwa kita tidak bisa memilih masa lalu, ya. Kita setuju itu. Sekarang saya tanya, apakah ada di antara kalian yang menyangka bahwa kisah saya seperti ini? Sekarang saya tanya, apakah hari ini orang tua kalian semua masih ada di rumah? Ya. Kemudian saya juga tidak bisa memilih ketika 6 bulan lamanya setelah ibu saya meninggal, saya menghabiskan banyak waktu saya di kamar.
saya tidak melakukan apapun dan isinya adalah perenungan yang menyenangkan. Kemudian saya bertemu kawan saya bertemu Kang Ahmad Fahrudin, saya bertemu guru-guru saya, dan akhirnya yang membuat saya bangkit adalah satu kata yang dapat membawa saya ke sini. Kata itu adalah bermanfaat. Kemudian ketika itu saya canangkan saya harus bermanfaat. Maka ini buku pertama saya. Saya tuliskan kisah saya agar dibaca oleh orang lain. Ketika kelas 1 SMA, saya menulis buku Diary of Motivation, lebih dari 250 eksemplar terjual di Pulau Jawa. Dan alhamdulillah setelah itu gitu ya, ongkos cetaknya 5.000 per buku, saya jual 25.000, laku hampir 300 buku. Dan setelah itu alhamdulillah biaya sekolah saya tanggung sendiri, dan mulai dari saat itu saya bisa menghidupi diri saya sendiri. Dan saya juga bisa memilih. Ini buku saya, sekarang buku saya sudah 6. Dan saya juga bisa memilih. Kemudian setelah buku saya dicetak yang kedua, buku The Secret of Girl Law, saya ke sekolah-sekolah, saya ke tempat-tempat untuk mengatakan bahwa saya pun bisa, seharusnya kalian lebih bisa. Dan saya pun juga bisa memilih untuk berprestasi di sekolah. Jadi kalau kalian tanya, punya teman di Bandung kenal Muhammad Al-Hanubi, pasti. Siapa dia? Dia penulis, dia juara-juara, tapi juga maaf orang tuanya sudah tidak ada. Dan saya bisa memilih juga, ini prestasi saya, juara esai, juara pidato, juara debat, juara karya tulis, ini lagi. Dan bahkan pernah suatu ketika saya anak IPA, gitu ya, saya mengikuti Olimpiade Sosiologi IPS ya, Olimpiade Sosiologi se-Jawa Barat dan Banten, lombanya di Bandung. Ratusan peserta dari IPS semuanya, cuma saya dari IPA, alhamdulillah dapat juara itu. Dan alhamdulillah hari ini saya di Universitas Gadjah Mada, dan kemudian kalian bertanya, bagaimana bisa? Jadi ketika kelas 1 dulu, saya menonton suatu video yang menginspirasi, isinya tentang mimpi. Ketika saya menonton video ini, saya mulai tergugah untuk bangkit, dan saya mulai tergugah untuk mewujudkan impian-impian saya. Menonton videonya,